Selamat siang, saya Musmus Salim, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ende dari SLB Negeri Ende. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saat ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Ende dan saya akan mewawancarai beliau tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, kita langsung saja. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik. Baik. Tanpa mengulur-ulur waktu, kita langsung wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk dilema etika dan rujukan moral ini, yang pertama yang saya lihat itu masalah yang paling menonjol di sekolah ini itu yang pertama itu ketika apel pagi bersama itu ada guru yang sama sekali tidak mengikuti aturan. Jadi dan yang kedua, ketika seorang ibu datang ke sekolah dengan membawa anak itu saya sebentar. Yang ketiganya, ketika anak-anak itu dipukul atau oleh guru di kelasnya dan orang tuanya datang untuk mengadu ke kepala sekolah. Baik, biasa Ibu, selama ini yang Ibu tangani ada 3 kasus dilema etika ya. Yang pertama, rekan-rekan guru yang banyak datang terlambat dan tidak mengikuti apel pada saat pagi. Yang kedua, ada rekan guru yang sudah berkeluarga, kemudian anaknya tidak ada orang yang tinggal mengasuh di rumah, kemudian membawa anaknya ke sekolah, dan itu terasa cukup dilematis seperti itu untuk memutuskan itu. Kemudian yang ketiga tentang ada guru yang memukul siswa. Baik, kalau untuk bujukan moral, soalnya kasusnya seperti apa salah satu contoh? Bujukan moral itu saya ketika mau memberikan keputusan itu pada yang masalah-masalah ini, itu saya mau langsung tegur juga salah, mau memanggil mereka juga saya harus mengambil waktu yang tepat. Jadi kasus yang termasuk dilema etika ini agak berat ya? Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan seperti yang Ibu sudah ceritakan tadi, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk pengambilan keputusan yang pertama itu saya mengambil waktu yang benar-benar sesuai dengan keadaan saya dan juga keadaan dari guru tersebut, dan saya biasanya langsung memanggil gurunya itu ke dalam ruangan saya ketika waktu kosong dan tidak ada orang. Jadi omong 4 mata dengan guru itu, memberitahukan bahwa yang begini ini salah, sebaiknya Pak Guru harus buat seperti ini. Itu yang mengambil keputusan dari saya, khususnya untuk yang apel bendera, yang apel pagi yang sering terlambat dan ini. Terus untuk yang orang tuanya guru yang mempunyai anak dan dia kesini dia datang ke sekolah dengan membawa anak itu, saya juga begitu yang sama. Saya memanggil guru itu ke dalam ruangan saya untuk memberitahukan bahwa ini saya harus mengambil keputusan yang benar-benar, dan ketika datang ke sini tidak boleh membawa anak karena memang mengganggu aktivitas belajar anak. Kita mau urus anak atau urus siswa.
itu merupakan keputusan yang sulit juga Iya. Ibu sebagai pimpinan, tapi mau tidak mau Ibu harus Saya harus memutuskan itu. Terus untuk masalah yang ketiga dengan orang tua, ketika guru itu dia memberi semacam kemarin ada masalah juga yang guru tidak memperbolehkan siswa itu memakai sepatu ke dalam ruangan, sedangkan anak itu mengalami asma yang benar-benar ketika pulang ke rumah dia kumat. Jadi saya dengan sendirinya memanggil guru itu, orang tua sama-sama menjelaskan kepada orang tua itu bahwa anak ini kenapa guru melarang dia untuk pakai sepatu masuk ke dalam, dan guru memberitahukan itu bahwa saya tidak pernah mendengarkan dari orang tuanya yang menyatakan bahwa anak ini sakitnya ini. Jadi tidak ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Jadi saya langsung memanggil dan bicara, langsung selesaikan dengan orang tua itu. Jadi gurunya juga terima, orang tuanya juga terima. Berikutnya pertanyaan ketiga, tadi mungkin Ibu sudah jelaskan sebagian, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya memanggil guru. Selain itu kalau memang masalahnya benar-benar saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya memanggil guru sebagai guru pembina di sini dan guru yang tertua, pangkatnya yang tertinggi. Jadi saya mohon bantuan dari guru itu untuk membantu saya menyelesaikan. Kalaupun memang tidak bisa menyelesaikan dengan ini, memanggil teman-teman guru yang PNS untuk menyelesaikan sama-sama bagaimana caranya untuk menyelesaikan itu, ya, jalan keluarnya. Pertanyaan saya berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang sudah Ibu ceritakan? Hal-hal yang saya ambil itu yang saya anggap yang paling baik ya, ketika guru itu mempunyai masalah, saya memanggilnya dan membicarakan empat mata. Tidak semua orang tidak boleh ketahui. Jadi hanya guru dengan kepala sekolah itu Supaya menjaga dari guru tersebut, supaya dia tidak malu di depan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin tidak bisa tahu pada hal yang disebut publikasi. Ya. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, hal-hal yang saya menganggap bahwa kasus-kasus ini atau dilema-dilema yang saya ini itu saya lebih membaca perasaan dari guru-guru tersebut, bahwa bagaimana saya harus menegur dia dan saya harus berbicara apa dengan guru itu, biar guru itu bisa menerima apa keluh kesah dari orang tua atau dari siswa itu, dari orang yang ini, itu yang saya menjaga benar untuk perasaan dari guru-guru tersebut. Jangan sampai dengan teguran saya dia jadi malas untuk datang atau dia jadi melawan. Itu yang benar-benar dilema yang untuk menyelesaikan. Jadi Ibu menyelesaikan itu kalau saya sebutkan misalnya dari hati ke hati. Iya. Yang baik-baik, cari jalan keluar yang terbaik apa, sehingga kasus-kasus yang termasuk dilema etika itu bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada saat kejadian itu, atau Ibu memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Ibu? Kalau untuk programnya ada, tapi untuk jadwalnya itu saya tidak bisa menentukan bahwa jadwal ini saya harus guru ini yang bermasalah saya harus memanggil dia untuk ini. Tapi ketika ada masalah dalam 1 bulan itu dibagi 2, jadi 2 kali. Ketika dia membuat permasalahannya 1 lagi, pelanggarannya 1, itu saya memanggil dia dan memberitahukan. Ketika dia tidak menyelesaikan itu,
hasil dari akhir penyelesaian itu saya harus memanggil teman-teman guru yang lebih tua dan sebagai panutan di sini. Saya bertanya kepada mereka bagaimana penyelesaian itu. Jadi ketika mereka ini saya panggil lagi guru itu, saya harus berbicara empat mata dengan dia. Iya, cepat selesai. Dan guru itu tidak tertekan. Ketika saya memberitahukan begini dia belum bisa menerima, saya ambil lagi waktu yang benar-benar dia sudah pas, dan ini saya panggil lagi. Sepertinya ada kasus ibu menyelesaikan pada saat itu juga. Ya. Selain ibu punya waktu tersendiri, saya pada saat itu kalau memang saat itu penyelesaiannya belum terlalu sempurna, maka akan dipanggil ke waktu berikutnya dengan catatan bahwa kalau kasus itu rumit, ada dialog, ada bermusyawarah dengan rekan-rekan guru yang lain supaya kasus ini bisa selesai. Baik, lanjut ke berikutnya ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya salah ibu sebagian sudah menjelaskan sekian banyak. Itu saya kalau memang dilemanya begitu besar, begitu berat, itu saya pasti panggil teman-teman dulu. Dan ketika pertemuan saya pasti angkat. Kalaupun memang itu masalahnya itu harus diselesaikan secara bersama. Kalaupun memang saya merasa bahwa permasalahan itu harus diselesaikan dengan ini, itu yang saya panggil. Tapi kalau memang yang umum, secara umum ketika nanti ada penilaian dari teman-teman guru lagi yang ini nanti yang ini kepala sekolah perhatikan seperti ini, tapi yang ini kalau buat masalah nanti kepala sekolahnya tidak buat seperti itu yang saya tidak mau. Dan saya mau untuk semua itu saya merangkul untuk gurunya semua, baik itu guru yang dekat, guru yang ini, saya anggap semua itu di dalam satu komunitas itu adalah sama. Pelakunya sama dan harus adil ya. Faktor-faktor yang mempermudah tadi itu rekan-rekan guru, kemudian pengambilan keputusan itu yang baik dari ibu, kemudian bermusyawarah dengan rekan guru yang lain, ataukah di rapat dewan guru dalam kasus yang menyangkut kepentingan bersama. Baik ibu, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dia? Pembelajaran saya untuk saya itu yang pertama itu ketika guru itu mempunyai masalah, saya harus memanggil mereka dan memberi empat mata. Dan yang kedua, kalaupun memang permasalahannya itu tidak selesai dan hari itu juga tidak selesai, saya harus konsultan kepada guru-guru yang lain biar cepat selesai. Karena memang ketika tidak selesai itu berarti guru itu tertekan dan dia tidak bisa untuk mengajar anak konsentrasi penuh untuk mengajar siswa-siswanya. Karena memang di sini di SLB ini semuanya diwajibkan pegang kelas, guru kelas. Jadi mau dengan tidak mau, bagaimana caranya saya, jadi saya dengan caranya sendiri. Kalaupun memang guru itu sudah tidak menerima dengan caranya saya bisa mau berkonsul dengan teman-teman guru yang lebih Mengambil keputusan yang baik, baik dari bincang-bincang kita tadi, saya mendapatkan banyak pengalaman dari ibu kepala sekolah tentang bagaimana menentukan keputusan untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika yang sudah ibu jalani selama ini. Tadi ibu sudah bercerita 3 kasus yang termasuk dilema etika tentang teman-teman rekan guru yang datang mungkin sering terlama tidak akan. Kemudian kasus yang kedua tadi tentang rekan guru yang mungkin cubit untuk anak-anak berkebutuhan khusus, maka harus menegurnya secara baik-baik. Kemudian yang ketiga tadi tentang ada rekan guru yang terpaksa membawa anaknya ke sekolah karena tidak ada yang mengasuh di rumah, tapi benar-benar dilema etika untuk menentukan itu. Kasus ini sangat-sangat rumit menurut saya, dan mungkin ada kasus-kasus yang lain tapi ibu tidak bisa ceritakan di waktu ini karena waktu kita yang sangat terbatas ini. Terus ibu
Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengalaman yang sudah Ibu ceritakan. Bincang-bincang kita hari ini, wawancara kita hari ini, saya jadi tahu bahwa dalam pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika ini sangat sulit, sehingga seorang pemimpin harus membuat keputusan itu seperti apa, berpikir berulang-ulang, berpikir ke belakang, berpikir lagi ini caranya seperti apa supaya si teman rekan guru ini dia tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah dan lain sebagainya, tidak merasa ditegur dan lain sebagainya, sehingga dia mau mengikuti apa yang dijelaskan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Sekali lagi terima kasih Ibu atas bincang-bincang kita hari ini tentang wawancara ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kekuatan untuk menerapkan keputusan yang adil dan bijaksana untuk sekolah ini dan untuk maju sekolah. Terima kasih. Selamat siang juga. Terima Terima kasih. kasih. Selamat siang, salam guru penggerak. Saya Mas Mursalin, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Inde. Dan saat ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Adiaksa Inde untuk mewawancarai beliau tentang tugas di demonstrasi kontekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang, Bagaimana kabarnya? kabarnya baik. Nah, kita langsung mulai dengan wawancara kita hari ini. Boleh. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu memang sudah dilakukan di sekolah ini, terutama berkaitan dengan sebuah perilaku ketika anak didik atau peserta didik di sekolah, sehingga dari kasus-kasus itu setelah diidentifikasi mesti ada proses lebih lanjut untuk penyelesaiannya. Misalnya kasus perkelahian internal dalam sekolah antara siswa dalam ruang kelas atau siswa antar kelas, karena persoalan antar siswa ini kan dengan etika kita tidak terpahami, tetapi sebagai pimpinan punya kewajiban untuk menyelesaikan segala proses kasus-kasus di dalam sebuah lembaga. Bapak sudah menyebutkan salah satunya tadi ketika ada perkelahian internal antara siswa di sekolah ini, antar kelas, antar teman dan lain sebagainya, itu termasuk kasus yang termasuk dalam dilema etika. Pertanyaan yang kedua adalah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang biasa dijalankan di sekolah ini adalah dengan melakukan pertemuan, sehingga keputusan itu berdasarkan suara-suara atau masukan-masukan dari rekan-rekan guru dan pegawai berkaitan dengan sebuah perilaku yang dialami di sekolah ini, di mana kita lebih berat pada guru yang membidangi, yaitu bimbingan dan konseling. Setelah kita mendengar penyampaian dari bimbingan dan konseling maupun wali kelas, lalu kita mempertimbangkan dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru untuk menentukan suatu keputusan bersama. Baik, kita ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk kasus yang termasuk dilema etika ini? Baik, langkah-langkah ketika untuk mengambil keputusan itu memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa langkah-langkah yang baik adalah melalui suatu kesepakatan bersama.
diskusi bersama di rapat itu kita menentukan apakah siswa tersebut tetap berada di sekolah atau siswa itu harus meninggalkan sekolah, dan pada akhirnya nanti kita harus kembali komunikasi dengan orang tua wali siswa. Langkah tadi guru BP-nya kemudian melalui rapat dewan guru untuk menentukan bahwa anak itu jalan keluarnya seperti apa. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal yang efektif ya. Efektif. Itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sebuah keputusan itu bukan kompromi, tetapi kita mencari solusi yang terbaik. Itu apakah pilihan ini menjadi keputusan bersama untuk siswa tersebut, tetapi pada umumnya kita melihat kepentingan masa depan dari siswa, itu pertimbangan kita itu menjadi inti yang paling krusial. Itu adalah masa depan siswa. Jika apapun persoalan bisa selesai secara bijak, secara arif untuk menentukan bahwa siswa itu tetap ada di sekolah atau keluar dari sekolah. Hal yang paling krusial adalah dipertimbangkan masa depan pada siswa itu sendiri. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan itu selalu ada dalam sebuah persoalan. Terutama tantangan misalnya sekolah itu ada guru yang sama, lalu ada guru yang tidak sependapat bagaimana melakukan sebuah keputusan. Tetapi saya katakan bahwa ketika ada persoalan seperti itu, kita tidak melihat secara khusus saja, tetapi kita mau supaya keputusan yang diambil itu membahagiakan kita semua. Dalam arti siswa juga akan mengalami kebaikan, dan bapak ibu guru juga ketika diputuskan juga mengalami suatu kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu bahwa siswa ini kita tidak mendidik pengetahuan saja, tetapi sebuah karakter perilaku itu bisa kita ubah. Jadi pengetahuan mungkin bisa dibaca dari berbagai sumber, tetapi untuk sebuah perilaku atau karakter ini mesti secara terus-menerus harus diarahkan agar siswa kedepannya lebih baik, atau ketika dia berhasil, tapi sebuah perilaku yang baik itu akan dibawa serta ke masyarakat. Bapak lebih menekankan pada pendidikan karakter. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada kejadian itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Baik, kalau kasus seperti yang pada awal saya sampaikan tadi, memang ada sebuah prosedur sehingga pada titik akhirnya adalah pertemuan. Prosedurnya gimana? Yaitu melalui wali kelas, kemudian BP, lalu kita mengadakan pertemuan dengan dewan guru dan pegawai itu dalam satu kejadian itu. Dan saya katakan bahwa langkah-langkah itu yang kita ambil, prosedur itu supaya kita tidak melangkah menjadi kewenangan dari masing-masing bagian yang kita bicarakan di sekolah. Selain itu juga kesiswaan itu juga bagian sangat penting juga karena dia mewadahi tentang siswa. Tapi ketika antar kelas ini bukan lebih dominan itu yaitu wali kelasnya dengan BP, tapi tidak bisa juga melibatkan bagian siswa. Pada titik akhirnya adalah mengadakan pertemuan pada untuk memutuskan bersama. Jika kasus itu berkaitan dengan dilema etika, ada prosedur yang sangat panjang ya Pak, dari wali kelasnya ke BP
kemudian kesiswaan, kemudian terakhir mengadakan pertemuan dengan Dewan Guru. Baik, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, itu yang membantu itu memang bagian sudah kita sampaikan bahwa BP ini bagian yang sangat penting berkaitan dengan seluruh aktivitas siswa di sekolah, terutama sebuah perilaku yang kedua, yaitu kita bersama BP, data-data dari BP itu maka menjadi kekuatan kita untuk melakukan pembicaraan bersama melalui rapat. Itu yang dilakukan. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ini juga menjadi pelajaran untuk kami sebagai guru penggerak. Baik, kalau berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah di kita ini, saya berpikir bahwa apa yang diterapkan, saya lebih dominan itu mengambil sebuah keputusan itu tidak berdasarkan konsep utama, tetapi berdasarkan hati. Tidak hati, kita mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan ketika, sehingga tidak hanya soal data-data yang diperoleh, tetapi ada pertimbangan lain berkaitan dengan perasaan hati, bukan subjektif, tapi yang terbaik yang diambil keputusan itu yang disampaikan, sehingga apapun persoalan di sekolah kalau kita melakukannya dengan hati, segala sesuatunya akan menjadi sangat lebih baik. Itu bisa dilakukan. Untuk pengalaman yang kita alami bersama di sekolah ini, dari waktu pertimbangan itu juga baik secara nasional itu data-data yang ada, tapi kita tidak mengadakan soal rasa. Jadi keputusan apapun kalau kita mempertimbangkan dengan mengolah hati, maka ketika akhirnya bahwa membahagiakan untuk semua, baik itu siswa, guru-guru maupun orang tua. Saya pikir itu yang bisa kita. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan etika, Bapak memutuskan itu dengan hati. Walaupun ada aturan-aturan yang menggarisbawahi, tapi Bapak memutuskannya dengan hati. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancara kita ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, selalu diberi kekuatan untuk menjalankan menjadi pemimpin di sekolah ini. Terima kasih penuh saya sampai di situ apa yang bisa saya katakan sesuai dengan fakta yang dialami bersama di sekolah ini. Baik, itu saja. Terima kasih atas kunjungan Pak Mus.